Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Ardana PT. Nah, pada hari ini kita kembali berada di kebun tanaman cabai rawit. Nah, seperti ini kondisinya kawan-kawan. Ini merupakan tanaman cabai rawit kaliber. Jadi pertumbuhannya cukup luar biasa, suburnya seperti ini. Dan cukup tinggi tanamannya seperti ini. Dia sudah melewati daripada ajir atau penyangga, bambu penyangga untuk tanaman cabai seperti ini. Nah, teknik-teknik perawatan yang kita lakukan karena sekarang adalah musim penghujan, jadi ada perbedaan sedikit kawan-kawan masalah pemberian nutrisi ataupun obat-obatannya. Tetapi secara garis besarnya tidak terlalu signifikan perbedaannya. Ada obat-obatan yang sama digunakan walaupun di musim penghujan dan juga di musim kemarau. Nah, buahnya cukup luar biasa seperti ini. Ini sangat lebat sekali bunga-bunganya. Nah, di pinggirnya kita memanfaatkan lahannya dengan menanam pepaya California seperti ini. Itu ada yang matang itu sudah kawan-kawan. Sedangkan ini bisa dilihat ini talosnya sangat subur luar biasa. Nah, teknik perawatannya khususnya di musim penghujan yang penting kita lakukan adalah penyeprian kawan-kawan. Penyeprian itu sangat penting sekali di musim penghujan. Penyeprian yang dimaksudlah penggunaan daripada nutrisi atau unsur haranya. Nah, nutrisi yang kita berikan untuk penyeprian, kita rolling dengan sistem kocor kawan-kawan di musim penghujan. Nutrisi itu biasa kita berikan adalah kalsium. Ini sangat penting sekali pemberian kalsium di musim penghujan. Jika tidak diberikan kalsium, maka yang terjadi tanaman cabai biasanya daunnya sangat mudah mengalami kerontokan, bunganya rontok, ataupun sangat mudah diserang oleh namanya penyakit jamur. Di musim penghujan seperti saat ini, bukan hanya kalsium yang kita berikan, khususnya pada waktu aplikasi kocor. Nah, kalsium kita mix dengan boron. Ini sangat penting sekali boron ini juga kawan-kawan, di mana boron ini berfungsi agar penyerbukan daripada bunga-bunga seperti ini tidak mengalami kegagalan. Karena kita ketahui kalau musim penghujan itu apalagi di hujan pagi, inilah yang menyebabkan bunga tanaman cabai itu mengalami kerontokan. Tetapi kalau kita mix dengan boron itu biasanya dari pengalaman kita akan berkurang sedikit masalah rontok walaupun di musim penghujan bunga-bunga tanaman cabai ini. Nah, dosis yang kita gunakan untuk pengocoran di musim penghujan khususnya dengan menggunakan kalsium dan boron, dua bahan ini saja, yaitu kita memakai 4 sendok makan penuh untuk takaran 20 liter air. Kita kocor langsung di lubang tanam kurang lebih kira-kira 100 mili. Sedangkan untuk mengatasi keriting daun, kita memakai insektisida bahan aktif abamectin. Biasa kita rolling dengan bahan aktif diapenturon. Nah, sehingga kondisi daun tanaman cabai masih tetap aman seperti ini. Dan ini cukup bagus sekali, hijau royo-royo daunnya dan bunganya sangat lebat luar biasa seperti ini, double-double. Nah, untuk mengatasi daripada penyakit jamur, kita juga melakukan penyeprian fungisida yang kita pakai biasanya secara rutin memakai fungisida kontak, yaitu kita memakai bahan aktif mancozeb. Nah, dosis mancozeb biasa kita pakai hanya 2 sendok makan untuk takaran 1 tangki semprot. Begitu juga dengan inseknya, yaitu bahan aktif abamectin, kita hanya memakai 10 mili untuk takaran 1 tangki semprot. Dengan interval penyeprian kita lakukan 1 minggu sekali. Nah, di saat penyeprian inilah kita juga memik dengan kandungan unsur hara seperti yang mengandung kalium, fosfat, dan boron. Nah, biasa yang kita pakai adalah Kalinet. Dosisnya 30 mili untuk 1 tangki semprot. Ini lebar daripada bedengan kurang lebih hanya 90, tidak sampai 100. Dan juga lebar selokannya ini kurang lebih hanya 60. Nah, dengan sistem seperti ini,
sebenarnya semakin lebar selokan itu akan semakin bagus, khususnya di musim penghujan. Karena ini merupakan dulunya adalah lahan bekas, kawan-kawan. Dulu kita bikin bedengan ini memang tidak terlalu lebar karena dimaksudkan untuk tanaman kubis. Nah, setelah tanaman kubis, kita menanam cabai rawit seperti ini. Jadi dengan kata lain, kita menanam cabai rawit ini modalnya sudah di tanaman kubis. Jadi tanpa modal sebenarnya menanam cabai ini. Karena modalnya sudah kembali di penghasilan tanaman kubis atau kul itu. Dan kita juga tidak melakukan pindah lubang. Kita tetap menanam cabai ini di tempat lubang kubis. Sedangkan ini merupakan lubang pupuk susulan, kawan-kawan. Nah, sampai saat ini pun kita belum melakukan pemberian pupuk susulan. Nah, mengapa kita belum melakukan pemberian pupuk susulan? Dikarenakan musim hujan sangat luar biasa. Dan pada saat ini kita membuatkan video baru ada panas, kawan-kawan. Nanti mungkin kalau ada waktu baru kita akan memberikan pupuk susulannya. Nah, sistem dengan kebersihan tanaman khususnya di musim hujan itu bisa menguntungkan bagi merawat tanaman cabai, khususnya sirkulasi udara. Jadi kalau selokannya bersih, tanaman cabainya bersih, itu jamur itu tidak begitu rentan menyerang tanaman cabai yang kita tanam ini. Karena penanaman cabai rawit kaliber ini merupakan di lahan bekas, teknik yang kita lakukan pertama kalinya sebelum melakukan penanaman adalah melakukan pengocoran dengan fungisida dan insektisida pada setiap lubang tanam. Fungisida yang kita gunakan adalah bahan aktif Mancozeb dengan dosis 2 sendok makan, sedangkan insektisidanya kita memakai Risotin dengan dosis 30 ml untuk satu tangki semprot ukuran 14 liter. Kita langsung kocor di setiap lubang tanam. Nah, setelah melakukan pengocoran dengan fungisida dan insektisida pada setiap lubang tanam, kita diamkan selama kurang lebih 7 hari. Nah, setelah melakukan pendiaman kurang lebih 7 hari, baru kita melakukan pengocoran lagi dengan menggunakan yaitu trichoderma, silika karbon, dan asam humat. Dosisnya masing-masing 3 sendok makan. Untuk takaran 20 liter air, kita kocor juga di setiap lubang tanam dengan dosis kurang lebih 100 ml. Nah, setelah itu baru kita melakukan penanaman cabai rawit kaliber. Nah, setelah usia 5 hari, kita juga melakukan pengocoran dengan asam amino dan Mordenpul. Dosis yang kita berikan kurang lebih 30 ml untuk takaran 20 liter air, dan kocor di lubang tanam juga kurang lebih 100 ml. Sehingga tanamannya menjadi subur luar biasa seperti yang kawan-kawan lihat saat ini. Terima kasih kawan-kawan yang sudah ikut menyimak video ini. Semoga apa yang saya sampaikan, cara-cara merawat tanaman cabai sehingga tanaman cabai kita dapat tumbuh dengan maksimal, bisa terhindar yang namanya serangan hama maupun penyakit. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kedepannya kita menjadi sukses sama-sama.